Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana fi ulumiddin. Salatullah wa salamuhu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah al-ayah. Wa qala Rabbi habli minas salihin. Amin bu. Amin bu. Allahumma barik lana ya Allah fi auladina wa dzurriyyatina wa la tadurrahum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Amin ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul azim. Sahibul hajat Al-Mukarram Bapak Supriyadi dan Ibu Dedeh serta seluruh keluarga, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, panjang umur, hajatnya berjalan dengan baik dan lancar. Yang dikhitankan yang bernama Abian Ceta Arsenio, mudah-mudahan Allahumma ja'alhu waladan sholihan. Amin bu. Muti'an lillahi wa li rasulihi wa barram bi walidayhi wa mujahidan fi sabilika wa muhibban lil fuqara'i. Allahumma ja'alhu waladan sahihan aqilan hadiqan aliman amilan. Amin. Allahumma tawil umrahu wa sahih jasadahu wa ahsin sautahu wa ahsin akhlaqahu wa ahsin sautahu liqiraatil Qur'an wal hadith birahmatika ya arhamar rahimin ya Allah. Qabul bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana warhamna wa liwalidina. Amin ya rabbal. Guru kita yang mulia Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Jazuli dan Umi Ustadzah Mailan, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan panjang umur, barokah ilmu, rizkinya, umurnya ya Allah. Jadikan murid-muridnya semua menjadi murid-murid yang salihah, yang berkah. Selamatkan fid dunya wal akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ketua Majelis Ta'lim Nurul Hikmah Al-Mukarramah Umi Ustadzah Haja Zulaiha mana? Al-Mukarramah Ustadzah Ibu Haja Nafisah. Oh tadi lihat,
orangnya pergi. Bunda tercinta, Bunda Selfie, mudah-mudahan semua Allah kasih sehat. Ibu-ibu hajah, calon-calon hajah, jamaah walimatul khitan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Ibu, kita dikasih sehat hari ini. Kita datengin rumah sahibul bait, menjadi hakul muslim halal muslim, hak sesama muslim kalau diundang datang, insya karenanya hari ini kita kemarin memenuhi undangan sahibul bait. Mudah-mudahan doa kita qabul, amin. Langkah kita diridhoi Allah, amin. Menjadi catatan pahala, amin. Kelak di yaumil qiyamah kita nikmati, amin ya Allah ya Rabbal. Salawat dan salam terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah. Kalau kagak nyautin bu, ibu saban hari bersolawat kepada Rasul dengan harapan bisa ketemu sama beliau, bisa memandang wajah Rasulullah. Halo. Tuh kalau kata di kita ucap nama Rasulullah kagak nyaut, Allahumma sholli wa sallim wa barik, maka ibu enggak ada harapan kita nanti di akhirat bisa memandang wajah Rasul. Kenapa? Karena tergolong orang yang pelit, kata Rasul. Ibu, karenanya 100 kali Rasulullah disebut namanya, 100 kali kita bersolawat kepada beliau. Amin bu. Mudah-mudahan nurul lakum yaumal qiyamah, solawat yang kita baca jadi cahaya pembimbing penerang kita menuju akhirat. Amin. Syurganya Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal. Ibu yang saya cintai, hari ini khitanan Abian, putra dari Bapak Supriyadi. Ibu yang saya cintai, kalau bicara anak bu, kalau ngomong soal anak kadang saya suka nggak kuat air mata, karena harta yang paling berharga buat kita adalah anak cucu keturunan kita. Nyari duit buat siapa kalau bukan buat anak bu? Kita capek pala jadi kaki, kaki jadi pala, itu yang kita dapat buat siapa? Buat anak. Kita sholat, ibu yang saya cintai, kita doa yang kita doain anak. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang yang ngaku iman kepada Allah, jangan kau jadikan anakmu, hartamu lalai dari mengingat Allah. Bu, jangan sampai gara-gara hamil, gara-gara bunting, woi, ngajinya perek. Ustazah, kenapa neng? Enggak ngaji-ngaji saya. Emang apa? Mabok. Habisnya nggak sanggup. Ntar kalau bunting udah gedean ya neng, kalau maboknya udah hilang ngaji ya neng. Iya ustazah, amin. Doain ya ustazah biar sehat, amin. 8 bulan kemudian ketemu ustazah, kenapa kagak ngaji-ngaji? Repot banget, duduknya nggak bisa sih, pengen belonjoran. Ya udah ntar kalau udah beranak ya. Bu, begitu udah lahir bu, udah lahir ketemu lagi ustazah, belum mulai ngaji. Emang apa nih? Repot banget ngurusin orang. Udah gede ntar ngaji ya neng, kalau bocah udah bisa diajak jalan ngaji ya neng. Ketemu lagi ustazah, kagak ngaji lagi, ngapa? Bunting lagi, lu kapan ngaji? Bener apa kagak? Bener apa kagak? Kalau kita jadikan seperti itu bu, berarti kita menganggap anak yang di perut kita ini udah bikin kita jauh dari Allah. Halo, jangan kau jadikan anakmu penghalang, justru
Justru jadikan dia motivasi kamu untuk berdoa, untuk tahajud, untuk ibadah kepada Allah. Halo. As-saqiyu man saqiya fi batni ummihi was-sa'idu man sa'ida fi batni ummihi. Bu, orang yang girang kalau dia ada di perut emaknya yang lagi girang. Orang sedih, bayi sedih kalau ada di perut emaknya yang lagi sedih. Artinya yang dikerjakan oleh ibu, yang dilakukan oleh emak kita nih orang tua, Bu, yang lagi hamil, menentukan tuh orok yang di dalam perut kita. Ibu sedih, anak ngikut sedih. Ibu girang, anak ngikut girang. Ibu ngaji berarti anak ngikut. Woi, ibu tahajud, anak ngikut. Ibu baca Quran, anak ngikut. Ibu joget, anak ngikut. Kalau emaknya biasa ngunjung, emang udah biasa diajak ngaji, nggak pernah perek. Bu, saya nikah dari saya udah punya murid, Bu. Artinya saya udah ngajar kemana-mana, saya baru nikah. Saya udah punya majelis taklim, saya baru nikah. Jadi dari pertama kali saya ngerasain hamil, tuh orok di perut saya bawa kemana aja saya ngajar. Halo. Saya kagak titipin. Setiap saya mengajar, saya ngomong sama anak saya, Neng, Tong, nyok kita ngaji dulu, nyok kita ngajar. Halo. Kenapa? Karena saya tahu apa yang saya kerjain, anak saya ngikut ngerjain. Justru itu, Ibu, yang jadi PR buat kita. Saya harus bangun tar malam tahajud. Kenapa? Karena anak saya besok mau ujian. Saya harus bangun tar malam tahajud. Kenapa? Anak saya besok mau tes kerja. Saya harus bangun tahajud. Kenapa? Anak saya lagi punya masalah. Halo. Tuh. Justru jadikan anak motivasi kita untuk ibadah kepada Allah, bukan penghalang kita untuk ibadah. Paham kagak? Ngerti kagak? Justru lagi bunting, ajak tuh bocah ngaji. Tuh, kalau dia udah biasa diajak di pengajian dari dalam perut emaknya, woi, begitu kita beranakin, udah biasa ngaji. Gerah mah emang udah tempatnya di pengajian. Halo, emang begini kondisinya udah biasa, jadi nggak kaget, nggak pakai mewek tuh bocah. Kenapa? Dari dalam perut emaknya udah ngajak ngaji. Halo, Ibu. Itulah ibu-ibu hadirat sekalian yang saya cintai, yang sangat saya hormati. Makanya Allah berpesan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang yang ngaku iman sama Allah, jaga diri kamu, jaga keluarga kamu dari azab siksa api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Manusia dan, Bu, dengerin. Ada kisah ketika Rasulullah nengokin putrinya yang bernama Siti Fatimah. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim, nyampe ke rumah Siti Fatimah, Siti Fatimah lagi mewek. Tahu nggak mewek? Lagi nangis sambil numbuk gandum. Ibu,
Ditanya sama laki sama orang tuanya sama abahnya, ya Fatimah, apa gerangan yang membuat engkau menangis? Kata Siti Fatimah, Mbak, ini kerjaan saya yang bikin saya nangis, Pak. Saya udah kayak kitiran, woi, udah kayak setrikaan dari pagi, kagak berhentinya kerjaan, numbuk gandum saya, nyuci saya, bebenah, ngurusin anak, sampai ngurusin laki, woi, capek banget, Mbak. Ibu yang saya cintai, Rasulullah dengar anaknya ngeluh, sedih, kecapean, gak banyak ngomong, langsung diri nyamperin tuh gilingan yang lagi dipegang sama Siti Fatimah. Ibu-ibu yang saya cintai, begitu Rasulullah diri nyamperin tuh penggilingan yang digiling pakai tangan, ibu-ibu dipegang sama Rasulullah tuh gilingan. Bismillahirrahmanirrahim, biidznillah tuh penggilingan muter dewek. Halo, yang megang Rasulullah, dipegang bismillah, muter sendiri. Ibu ntar praktekin di rumah, ulegan baca bismillah, apa bebusa juga gak bakalan. Kalaupun dia ngulek dewek, kita tinggal lari. Ibu, apa kata tuh batu bisa ngomong, ya Rasulullah, andai kau suruh aku numbuk gandum dari barat sampai ke timur, akan aku tumbuk itu gandum, yang penting aku bisa masuk surganya Allah. Dengar Allah berkata dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Al-Quran, bahan bakar neraka itu waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Apa kata tuh batu? Aku takut ya Rasulullah, aku akan masuk ke dalam neraka, salah satu dari batu yang ada dalam nerakanya Allah. Batu, woi, batu takut sama neraka. Bu, selama ini saya ketemu batu di bagel, diem aja. Batu kita hancurin pakai palu, pakai martil, kagak ngapa-ngapa. Kita injek dia kagak protes, kagak ngeluarin darah, batu kita hancurin. Kagak keluar air mata, batu kita hancurin. Nggak ngerasa sakit nih, batu kita hancurin. Woi, Bu, lah kita punya badan ketusuk jarum berdarah, ya Bu, ketusuk pisau, Masya Allah, jarum aja nusuk badan kita sakit, peniti nusuk nyojos badan kita sakit. Astagfirullah, kulit yang begini lembutnya, Bu, yang gak sanggup akan nyemplung ke dalam nerakanya Allah, kok berani banget sama neraka. Kenapa berani? Saya bilang kagak sholat, disuruh sholat, disuruh puasa sama Allah kagak puasa, disuruh zakat kagak zakat, hidupnya maksiat aja. Padahal ketusuk pisau dia berdarah, kena api dunia dia meleleh, apalagi nerakanya Allah Ta'ala. Tuh, subhanallah. Kita lanjut lagi, Bu, kembali ke persoalan yang pertama. Kata Allah, hai orang iman, jaga keluarga kamu dari azab api neraka yang bahan bakar neraka dalam manusia dan batu. Gimana persoalannya, Bu? Jagain diri sendiri itu gimana? Halo, apa yang kita kerjain buat jagain kita dari siksa api neraka? Ibadah kepada Allah, takwa kepada Allah. Ayyuta'a fala yu'sa, ayyushkara fala yukfara, ayyudkara fala yunsa. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, kerjain apa yang Allah suruh, taat atas perintah Allah, jangan maksiat, syukurin nikmat Allah, jangan kufur, ingat kepada Allah, jangan pernah lupakan Allah. Insya
jagain anak kita. Nah, nih Ibnu Abbas mentafsirkan ayat tadi, ay'allimuhum syara'i'al Islam. Bu, ajarin anak ngaji, ajarin anak. Cuma kan persoalannya kadang-kadang emak nih musim lockdown aja, ini gara-gara corona. Halo, emak pada ngikut sekolah ya bu? Ya bu, yang sekolah emaknya, bocahnya main bola. Halo ibu, asal kagak bisa habis tuh bocah dikunyang-kunyang. Halo bu, yang dijewerin saya ngerasain sendiri bu. Saya juga pernah jadi guru TPA. Giliran anak orang yang baca, sini tolong, sini saya belajar, sini baca. Bu, kalau gerak kita totol keringetnya pakai tisu. Gerak ya nak, kita kipasi untuk anak orang. Halo, ayo lihat ja, titiknya di mana? Pinter. Wah, hadiahnya banyak banget tuh bocah. Dipuji mulu. Giliran anak kita datang lagi, bentar lo, main mulu sih lo. Baca apa nih? Ja, liatin lo. Main mulu sih lo. Cepetan sini, abis bocah digentulin. Yang mana emaknya? Yang belah mana emaknya? Ada sebelah kanan saya, sebelah kiri saya. Di depan saya kali ya. Bu, Masya Allah. Kita berasa nggak usah orang lain, saya bu. Giliran ngajarin anak orang kita bisa sobar. Giliran anak dewek bawaannya kita mau kosel mulu, itu guru TPA. Apalagi yang kagak ngerti. Halo, bu. Karenanya ibu yang saya cintai, kenapa ibu kita ajarkan anak itu agama? Karena nanti di akhirat anak punya hak untuk nuntut haknya sama orang tua kelak di yaumil qiyamah. Apa ibu kata tuh anak? Ya Rabbana khullana haqqana min hadzal rajul wa innahu lam yu'allimna umura dinana ya Allah. Ibu, umura dinina ya Allah. Ya Rabb, saya minta hak saya. Kami minta hak kami sama orang tua kami, sama ibu kami, sama ayah kami, terutama ayah kami. Kenapa? Karena dia waktu di dunia nggak pernah ngajarin saya Al-Quran. Nggak pernah nyuruh saya sholat, nggak pernah ngajarin ngebimbing saya sholat. Saya main HP seharian, nggak diomelin. Saya kagak pulang, kagak dicariin. Ayam maghrib kagak pulang dicariin. Laperawan kagak dicari. Ngajong gue sama orang tua kayak begitu dah. Najis buat gue sama orang tua kayak begitu. Bu, itu padahal subhanallah ngerinya luar biasa ibu. Kenapa? Ibu yang saya cintai, ibu yang sangat saya hormati, sehebat apapun ibadah kita, sholatnya 100 rakaat, baca Quran sekali khatam, pikirnya kagak berhenti-berhenti, di masjid aja tinggalnya, emang berbot kali ya. Halo, ibadahnya luar biasa, tapi anaknya nggak ngerti agama. Bu, inna asyaddan nas adaban yaumal qiyamah. Di dalam kitab Fuqhul Jen kata Rasulullah, yang paling berat siksaan buat seorang tua kelak di yaumil qiyamah adalah orang tua yang punya anak bodoh dari agama. Udah dosa dia banyak, dia nggak pernah sholat, dia nggak pernah ibadah, ditambah dosa anak dan istrinya. Bini keluar katanya mau senam, pakai baju nyepret banget, gue mah ngajong dah.
nenek-nenek lagunya tengil banget. Oh, celana anjing namanya ya. Halo, celana apa bu? Oh anjing, apa anjing? Legging, oh ya legging. Ya Allah, depan becetak, belakang becetak. Halo, yang jadi suami punya bini kayak begitu, dia baik. Agak ngomel pisan malah bangga banget lihat bininya. Lihat tuh bini gua no demplono, lihat no. Udah ngundang fitnah ibu. Tujuannya mau senam tapi pamer body. Dosa dia aja udah banyak, ditambah dosa bininya. Kenapa? Dia kagak bimbing bininya, dia kagak ajarin bininya tentang agama ibu. Makanya inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamah. Ini dia modelnya. Yang paling berat siksaan orang tua di yaumil qiyamah, orang tua yang punya anak istri keluarga bodoh, goblok agamanya, nggak ngerti sholat. Ya Allah, bu, makanya kita minta sama Allah, ya Allah, barik lana ya Allah fi auladina, amin, wa dzurriyyatina, wa la tagurrahum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum ya Allah. Berkahilah anak cucu keturunan kami, jangan kau sesatkan mereka ya Allah. Jauhkan mereka dari narkoba, dari perzinahan, dari semua yang kau haramkan ya Allah. Berikan taufik hidayahmu ya Allah. Jadikan anak cucu keturunan kami ya Allah qurrata a'yun, anak-anak yang bahagiain kami fid dunya wal akhirah. Ibu, kita gak punya duit, punya anak soleh. Orang-orang belum pada berangkat ke musola, dia pakai kain sarung. Berangkat ke musola dia adzan, dia sholawatan. Babanya lagi main gaplek, bapaknya lagi mancing, anaknya lagi adzan di musola. Bu, bahagia kita ya punya anak soleh. Di dunia udah nyenengin kita, ngangkat derajat kita. Subhanallah, orang hormati kita. Kita punya anak ustadz, kita punya anak kiai, amin. Kita yang tadinya nggak jadi siapa-siapa, jadi istimewa di hadapan masyarakat. Kenapa? Karena kita punya anak ustadzah, punya anak kiai, punya anak ulama, amin ya Allah. Inilah ibu, jadikan sekali lagi anak itu motivasi kita buat ibadah kepada Allah. Dan ibu, doa kita mustajabah. Doa ibu buat anak kayak doa Rasul buat umatnya, mustajabah, cepat diangkat doanya oleh Allah, dikabul oleh Allah, amin. Makanya kita mulut jangan ngomongin orang, kita punya mulut jangan suka ngegosip, kita punya mulut jangan ngomel mulu, kita punya mulut jangan ngomongin orang mulu. Pakai nih mulut kita buat doa, biar doa kita diijabah oleh Allah. Ibu, doa seorang ibu sangat luar biasa. Subhanallah. Maaf ibu, saya cerita pribadi saya yang saya alami, biar ini jadi pelajaran i'tibar buat semua yang dengar. Dan ini bukan aib menurut saya, itulah perjalanan kehidupan. Saya punya anak bu waktu SMA, penyanyi rock metal. Emaknya penceramah. Halo, yang kalau nyanyi agak jelas, kagak enak-enaknya. Saya protes sama anak saya, kenapa kamu begini? Orang hobi mah. Saya sampai manggil kiai guru saya panggil Habib ke rumah saya, guru saya. Saya bilang, itu anak saya, pakai itu anak saya kasih lihat anak saya. Nggak apa-apa, kata guru saya, nggak apa-apa, biarin hobi dia. Kamu nggak punya hak di situ, kamu doa sama Allah, kamu minta sama
tugas kamu doa dan kamu bimbing. Hobi dia haknya Allah sepenuhnya. Ibu yang saya cintai, ibu yang sangat saya hormati, sabar malam ya Allah. Pasti yang disebutin yang rada-rada tuh Bu, rada keras, rada bahadir, rada ngeselin. Setiap tahajud ya Allah, bariklah ya Allah, kita pandang muka dia tuh bocah, kita bayamin ya Allah, beri taufik hidayahmu ya Allah. Kau yang membolak-balikan hati manusia, Kau yang menciptakan akhlak manusia ya Rabb. Tolong bimbing anakku ya Rabb. Sabar malam kita nangis, ntar subuh kita kasih air tuh bocah. Halo, proses kehidupan anakku. Subhanallah, alhamdulillah. Begitu lulus dari kuliah, jadi guru. Halo, jadi padahal tadinya penyanyi rock metal yang pakai celana dirobek-robek, ya rambutnya dijigrak. Siapa kagak meriang coba Bu? Orang tua mana yang kagak meriang? Dia latihan ke studio latihan dia Bu. Saya samperin kakak, mama mau lihat tempat latihannya di mana. Dia nyanyi, keringat saya turun ke bawah semuanya, darah saya ke bawah semuanya. Jreng, turun lagi darah saya semuanya, kayak pucet saya. Baru ngerasain Masya Allah. Tapi inilah perjalanan kehidupan. Doa orang tua, doa seorang ibu. Ibu, insya Allah makbul mustajabah. Amin dong. Ya Rabbal, barik lana ya Allah fi auladina wa dzurriyyatina wa la tadurrahum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Amin Bu. Berikanlah kepada kami ya Allah, agar Kau jadikan mereka anak-anak yang bakti, yang takwa kepadamu ya Allah. Amin ya Rabbal. Ibu yang saya cintai, ibu yang sangat saya hormati, bicara waktu sudah jam 3:30. Nanti ada Pak Kiai juga yang ceramah. Halo, halo. Saya kalau kelamaan takut Bu, ibu jadi lalai waktu. Pan perempuan mah harus segera sholatnya, ya Bu ya. Kalau nggak segera, ntar gara-gara saya ceramah kelamaan, ibu-ibu tertunda sholatnya. Halo, lain waktu mudah-mudahan Allah kasih kesempatan. Emang kalau siang waktunya begini, ya Bu, minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya kepingin panjang lebar, tapi waktu yang nggak memungkinkan. Nanti ada guru kita yang kasih ceramah lagi. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan manfaat di dunia wal akhirat. Yang terakhir, sedikit lagu yang terakhir sebelum saya salam. Rahimallahu imro'an, kata Rasul. Allah sangat menyayangi, Allah sangat memberikan kasih sayangnya kepada seorang tua, ibu yang bimbing anaknya untuk jadi hamba Allah yang takwa. Amin. Gimana caranya ya Rasulullah, kata sahabat. Rebutan mereka bertanya, gimana caranya ya Rasulullah agar kami mendapatkan itu, dapat kasih sayang Allah, karena kami bimbing anak kami dengan penuh agar menjadi orang yang takwa kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Bu, yang pertama harus paham dengan segala kekurangan anak. Anak yang pinter ada, yang goblok ada. Halo, yang oon ada, yang cerdas. Halo, ibu yang saya cintai, ibu yang sangat saya hormati. Ini satu pelajaran penting buat kita. Ustadz Yusuf Mansur pernah bawa anak, maaf ya Bu, kayak botol, tangannya nggak ada, kakinya nggak ada, ngomongnya juga nggak jelas. Tapi ini anak Bu jadi mahasiswa terbaik di Mesir. Halo, anak cacat jadi mahasiswa terbaik di Mesir. Kebayang nggak sama kita? Kita yang sempurna punya anak, yang cerdas kita punya anak Bu, belum tentu bisa begitu. Belum tentu jadi pelajar terbaik di sekolah terbaik, belum tentu. Halo, ibu, anak mau naik ke panggung, ngambek abis dikunyah-kunyah sama mamanya. Bener kagak? Itu baru segitu doang.
anak nggak mau naik ke panggung diunyang-unyang sama kita. Ini pelajaran nih buat kita. Saya ngomong begini Bu, ayo tengok kata Rasul, banyak memaklumi, memaafkan kondisi anak punya kekurangan. Yang kedua, maafin kalau anak punya salah. Jangan sakit hati Bu, apalagi sampai terbesit, ya Allah nih anak biarin gua sumpahin ke dia. Jangankan pakai sumpah, ibu ngomong bader banget lu, bener bader, apalagi ngomongnya sambil doa. Na'udzubillahi min, bener apa yang dikatakan tadi ibu. Makanya ayo maafin atas salah dan khilaf anak. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak-anak yang salih dan salihah. Bil qabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.